Untuk UN sama dengan 3N kurang 1. Ini belum membahas tentang aritmetika atau geometri ya. Di sini kita hanya tinggal memasukkan saja nilai n-nya. N adalah bilangan bulat ya. UN kalau kita masukkan u-nya, n-nya itu 1, u1, maka n di sini harus kita ganti dengan 1. 3 kali 1 kurang 1. Hasilnya 3 kurang 1 2. Kemudian u2 3 masukkan n nya 2 berarti ya 3 kali 2 kurang 1 sama dengan 6 kurang 1 itu 5. u3 3 kali 3 kurang 1 9 kurang 1 yaitu 8. Kemudian u4 3 kali 4 kurang 1 12 kurang 1 sama dengan 11. Dan u5 nya ini adalah 3 kali 5 ganti n nya dengan 5 kurangi 1 tetap ya 3 kali 5 15 kurangi 1 hasilnya adalah 14. Maka di sini kita dapatkan suku pertama 2, keduanya 5, u3 nya itu 8, u4 nya suku keempat adalah 11, suku kelimanya adalah 14. 2, 5, 8, 11, kemudian 14 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini 2 ke 5 selisihnya adalah 3. 5 ke 8 selisihnya 3 juga. Maka di sini nih kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan baris aritmetika. Baik, selanjutnya kita kerjakan soal yang poin B ya, yaitu n kuadrat min 4n per 2 plus 3n. Di sini sama, untuk mengerjakannya kita tinggal memasukkan angka atau nilai suku yang keberapa ke dalam koefisien n ini ya, Pak. Kita masukkan, jika ini n nya 1 maka kita tulis di sini u1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dibagi 2 tambah 3 kali 1 ya. Di sini hanya diperlukan ketelitian kita dalam mengerjakan perhitungannya saja. 1 kuadrat itu 1 dikurangi 4 kali 1 4 dibagi 2 ditambah 3 kali 1 3. Maka hasilnya di sini adalah negatif 3 per 2 tambah 3 5 ya. Ini yang suku pertamanya. Kemudian ini suku yang kedua, maka kita masukkan juga n nya itu, substitusikan nilai 2 ke dalam n. Maka 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dibagi 2 ditambah 3 kali 2. Maka hasilnya 2 kuadrat adalah 4 dikurangi 4 kali 2 8 dibagi 2 ditambah 3 kali 2 6. 4 kurangi 8 negatif 4, 2 tambah 6 8. Hasilnya adalah negatif ya, negatif 4 sama 8 kita buat menjadi 2 per 4. Di sininya negatif. Dari mana 2 per 4? Dibagi 2 atas bawah 2 ya. 4 bagi 2 hasilnya 2, 8 bagi 2 hasilnya 4. Karena ini negatif maka tandanya tetap negatif. Lanjutkan terus sampai nomor 5 yang u nya ke 5. Kan instruksinya dari u1 sampai dengan u5 ya. Di soal pada asah kemampuannya seperti itu ya. Lanjut ke UN yang berikutnya, yaitu UN yang C. Seperti biasa kita masukkan saja nilainya dari 1 sampai 5 n nya itu. Jadi tinggal masukkan lagi, kita coba u1 nya yaitu
1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 5, maka hasilnya 1 pangkat 3 tetap 1, 2 dikali 1 pangkat 2 berarti 2 kali 1 tetap ditambah 5, sehingga hasilnya 1 dikurangi 2 negatif 1 ditambah 5, hasilnya adalah 4. 2 nya juga sama, 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 5, 2 pangkat 3 itu artinya sama dengan 2 kali 2 kali 2 ya, jadi 8 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 2 saja dulu, 2 pangkat 2 yaitu 4 tambah 5, sehingga hasilnya di sini adalah 8 dikurangi 2 kali 4 8 ditambah 5, 8 kurangi 8 0 tambah 5 ya, seperti itu. Dilanjut terus sampai dengan nomor kelimanya, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu menentukan suku berikutnya ya, 5 suku berikutnya. Di sini ada beberapa barisan bilangan pecahan ya, 3/4, kemudian 7/8, dan selanjutnya 11/12. Di sini polanya belum jelas terlihat, hanya kita bisa membedakan di sini 3/7 selisihnya 4, kemudian 4/8 selisihnya 4. Kita tulis dulu di sini, berarti bertambah 4, di sini juga bertambah 4, 7/11 juga bertambah 4, 8/12 juga bertambah 4. Untuk menentukan 5 suku berikutnya saja ini sangatlah mudah, hanya tinggal menjumlahkan yang atas dengan 4, kemudian yang bawah juga sama ditambah 4. Tapi masalahnya di sini kalau kita menghitung suku kesekian yang ditentukannya suku yang banyak gitu ya, itu akan dirasa menyulitkan hal yang seperti ini. Contoh lah, kita diminta untuk menentukan suku yang ke 10 saja, ini sudah memakan waktu lama seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti ini, ada trik-trik tersendiri, itu dikajinya mungkin di tingkat yang lebih lanjut ya, setelah SLTA, SMA, SMK gitu, mungkin di kuliahan, khususnya di jurusan yang membutuhkan tingkat eksak yang lebih tinggi, ada di kalkulus, ada di matematika diskrit ya, kemudian ke polinomialnya juga akan lebih konkret lagi ya. Di sini saya akan memberikan beberapa trik sederhana untuk menentukan yang seperti ini. Ini akan berlaku kalau kita lihat di sini 3/4, kurangnya ini 1/4 ya. Ini juga ketika berubah menjadi per 8, ini artinya dia berkurang 1/8 ya. Di sini juga 1/12 kurangnya, hanya selisih 1 saja, 1 per penyebutnya di sana. Maka trik yang bisa kita coba adalah, karena ini selisihnya sedikit, maka kita jumlahkan dengan yang pecahan yang sama saja. Misalnya 3/4 di sini ya, 3/4. Kalau kita tambahkan dengan 1, itu artinya 3/4 ditambah 4/4, seperti itu ya. 4/4 kan 1. Nah, kemudian kita jumlahkan seperti ini, 3/4, karena ini sama-sama penyebutnya 4, maka tetap ya, per 4. 3 tambah 4 ternyata 7. Nah, sampai sini kita gagal untuk menentukan jadi 7/8,
Kenapa? Karena 4 tidak bisa dijumlahkan dalam bentuk pecahan. Maka di sini kita harus akali dengan cara bagaimana untuk merubah penyebutnya. Itu bukan ditambah 4 ya, melainkan bagaimana? Dikali 2. Ini harus dikali 2. Tapi tidak bisa kita tiba-tiba seperti ini ya. Untuk pecahan artinya ini harus dibuat lebih mudah dibaca ya, yaitu dikali 1/2, atau bisa kita buat menjadi 7/4. Ini dibagi 2 seperti itu ya, baru hasilnya nanti akan menjadi 7/8 begitu. Kemudian untuk menentukan yang 11/12 bagaimana? Sama, ketika kita membuat hitungannya seperti ini, 3/4 ya, yang suku pertama ditambah 2. Nah, 3/4 2 itu berasal dari berapa? 8/4 ya. Maka hasilnya di sini adalah 11/4 ya kan. Ternyata gagal juga untuk menjadi 11/12. Maka ini harus kita buat sama dengan ini ya, yaitu dibagi 3 agar menjadi 12 ya. Maka hasilnya 11/12. Nah, sampai sini kita bisa cermati nih. Ini kan untuk yang suku kedua. Jadi 7/8. Di sini bedanya apa? Di sini dibagi 2. Karena untuk suku kedua, ya kan? Jadi 7/8. Untuk suku yang ketiga dibagi 3 menjadi 11/12. Sehingga kita bisa tahu di sini, oh ini cirinya nih suku yang ketiga. Tapi sampai sejauh ini masih belum bisa kita pakai formulanya. Makanya di sini kita lihat ketika menentukan suku kedua, sebentar, spidolnya kita ganti. Baik, dilanjut. Karena spidol yang satu warnanya itu tidak ada, maka mohon maaf saya gunakan spidol yang warna merah ya. Nah, ini untuk U2. Lanjut ya. Kenapa kok ditambahnya tambah 1? Harusnya kan tambah 2 ya. Maka dari itu kita buat angka 1 ini bagaimana biar ada hubungannya dengan angka 2. Nah, begitu ya. Yang U3 juga sama. U3. Ini bagaimana biar ada hubungannya dengan angka 3. Di sininya, sedangkan di sininya 2 ya. Maka kita buat angka 1 ini menjadi 2 dikurangi 1. Ini juga menjadi 3 dikurangi 1. Ya, seperti itu. Di sini 3, sini juga 3 untuk menentukan U3. Maka kita bisa buat ini menjadi satu formula yang lebih memudahkan kita dalam menghitung suku kesekian. Maka di sini formulanya untuk U kesekian itu akan sama dengan, karena 3/4 ini suku pertama, maka kita tuliskan A ya. Kemudian ditambah N kurang 1 ya, dalam kurung. Seperti itu ya. Karena ini 2 tidak bisa dipisah. Jadi harus dikurung, ditandai kurung. Nah, bagaimana memasukkan ini? Kita masukkan dari awal bisa tidak? Bisa. Kita langsung saja masukkan ke sini. Per N. Sini 2 sama, di sininya juga masuk per N saja langsung. Kita cek masukkan ke yang U3 ya, masukkan ke
U3. A nya itu 3/4, kita tulis saja dulu A tambah N nya itu 3 kurang 1/3. Maka di sini hasilnya A nya 3/4 ditambah 2/3. Sama ini pengerjaannya ya. Maka 3/4 ditambah 8/4 bagi 3. Maka hasilnya bisa langsung kita dapatkan. 8 tambah 3 11/4 dikali 3. Maka hasilnya 11/12. Seperti itu. Mudah kan? Maka untuk menentukan suku-suku selanjutnya, kita langsung saja gunakan formula yang sudah kita buat tadi. Mau suku yang ke 100 juga kita bisa buat. Jadi tidak usah lama-lama kita tambah 4 sampai 100 kali. Waduh. Ya. Kita masukkan U ke 4. A ditambah 4 kurang 1 dibagi 4. Ya, bagi N. Karena N nya untuk suku keempat jadi 4. 3/4 ditambah 3/4. Sehingga hasilnya di sini 3/4 ditambah 4 kali 3 aja langsung berapa? 12/4 dibagi 4. Sehingga hasilnya adalah 12 tambah 3 15/4 dikali 4. Jadi 15/16. Gitu ya. Cocok tuh 15/16. Selisihnya 4. Ini juga selisihnya 4. Nah, bagaimana kelanjutannya? Gunakan saja rumus yang ini ya. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.